Hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama Priscilia. Nah, pada videoku sebelumnya, aku pernah membahas tentang penciptaan dunia menurut mitologi Mesir dan Yunani. Nah, jangan lupa ditonton juga ya. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas tentang penciptaan dunia menurut mitologi Jepang. Penciptaan dunia menurut mitologi Jepang. Seperti dalam kisah-kisah mitologi pada umumnya, terbentuknya alam semesta dalam mitologi Jepang berawal dari adanya chaos atau kekacauan. Dengan kata lain, tidak ada bentuk, di mana semuanya masih tercampur. Dari chaos itu kemudian muncul dua energi atau partikel besar. Dalam kekacauan ini, langit dan bumi mulai terbentuk. Bagian partikel yang ringan naik ke atas membentuk langit, dan bagian partikel yang berat berkumpul membentuk bumi. Namun pada saat itu bumi masih diselimuti dengan air, semuanya air, belum ada daratan. Nah, ketika langit terbentuk, 5 dewa juga tercipta. Namun pada awalnya hanya tercipta 3 dewa, yaitu Amenominaka Nushi no Mikoto, Takami Musubi no Mikoto, dan Kami Musubi no Mikoto. Ketiganya dikenal sebagai androgini atau tidak memiliki kelamin. Dan ketiga Mikoto tersebut disebut juga sebagai dewa pencipta. Kemudian 2 dewa tercipta dengan cara penciptaan yang sama. Penciptaan dewa sampai pada dewa Izanagi dan Izanami. Pasangan Izanami dan Izanagi merupakan anak dari Amenominaka Nushi no Mikoto, yaitu pemimpin Sanshinzoka, dan Kunino Tokotachi no Kami, atau salah satu dewa utama yang terkuat. Pasangan ini diperintah untuk menciptakan Jepang. Selain itu, mereka juga banyak melahirkan dewa-dewi penting dalam mitologi Jepang. Dewa Izanagi dan Izanami adalah dewa yang memiliki ikatan sebagai saudara, di mana Dewa Izanagi adalah dewa laki-laki yang tampan, dan Dewi Izanami adalah dewi yang tergolong sebagai dewi tercantik menurut mitologi Jepang. Mereka diperintah oleh dewa terdahulu untuk menciptakan tanah di bumi. Untuk membantu tugas tersebut, mereka diberikan sebuah tombak yang bernama Ameno Nuboko. Lalu mereka pergi ke jembatan surgawi yang berada di antara langit dan bumi yang bernama Ameno Ukihashi. Kemudian mereka menancapkan tombak Ameno Nuboko ke samudra sehingga air mulai surut, dan terciptalah pulau pertama yang bernama Onogoroshima. Mereka merasa senang karena telah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh dewa terdahulu. Dewa Izanagi dan Izanami turun dan tinggal di pulau tersebut. Selanjutnya, mereka membuat istana dengan pilar-pilar yang besar dan mengitari pilar tersebut dengan arah yang berlawanan. Ketika mereka bertemu kembali, Izanami berkata betapa menyenangkan bertemu dengan pemuda yang sangat tampan. Begitu juga yang diutarakan oleh Izanagi, betapa menyenangkan bertemu dengan gadis yang sangat cantik sepertimu. Setelah itu, mereka melakukan pernikahan
dengan dikaruniai satu anak. Namun, anak tersebut cacat dengan fisik yang menjijikan, sehingga mereka menghanyutkan ke samudra. Kegagalan tersebut membuat mereka naik ke surga untuk menanyakan kepada dewa yang ada di sana apa penyebab kegagalan mereka. Kesalahan tersebut disebabkan oleh Dewi Izanami karena saat mengitari pilar, seharusnya pihak laki-laki yang berinisiatif untuk berbicara terlebih dahulu, bukan pihak perempuan. Nah, mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa laki-laki suka nembak duluan. Oke, lanjut. Jadi, Izanagi dan Izanami kembali ke bumi dan mengitari pilar untuk kedua kalinya dengan Izanagi yang berbicara terlebih dahulu, sehingga mulai terbentuknya gunung, sungai, pepohonan, dan dunia. Selain itu, Dewi Izanami melahirkan banyak dewa-dewi. Di saat melahirkan Kagut Suci, yaitu Dewa Matahari, Dewi Izanami terbakar karena panas dari Kagut Suci. Dengan peristiwa tersebut membuat Dewi Izanami meninggal dunia. Dengan adanya peristiwa tersebut membuat Dewa Izanagi marah, sehingga membunuh anaknya sendiri yang bernama Kagut Suci. Luapan amarah Izanagi terlampiaskan dengan cara memotong-motong tubuhnya menjadi 8 bagian dan terbentuklah gunung berapi. Meskipun Dewa Izanagi memiliki banyak anak, tidak dapat menutupi kesedihannya. Izanagi memutuskan untuk pergi ke Yomi atau Underworld versi Jepang. Kemudian mereka bertemu di Yomi dalam keadaan yang gelap. Izanami menyuruh Izanagi untuk pergi karena Izanami telah berubah menjadi wanita buruk rupa setelah memakan makanan di Yomi dan terikat dengan alam Yomi. Namun Izanagi justru menyalakan api dan melihat wajah Izanami. Setelah melihat wajah Izanami yang buruk tersebut, membuat Izanagi memutuskan Izanami dan pergi meninggalkannya. Hal tersebut membuat Izanami marah karena merasa dikhianati, sehingga Izanami menyuruh para iblis di Yomi untuk mengejar Dewa Izanagi. Pada akhirnya, Dewa Izanagi dapat lolos dari kejaran tersebut. Begitu berhasil keluar dari Yomi, Izanagi langsung menyegel pintunya sehingga para setan atau iblis dan Izanami tidak bisa lagi mengejarnya. Izanami yang sudah terkurung di Yomi kemudian bersumpah untuk membunuh 1000 manusia setiap harinya. Namun Izanagi membalasnya jika ia berjanji akan menciptakan 1500 kehidupan baru sebagai gantinya. Nah, dari sinilah awal kehidupan dan kematian dimulai, yang disebabkan dari dendam Izanami kepada Izanagi. Dewa Izanagi menyucikan diri di sungai, dan tetesan air mata sebelah kiri Izanagi menciptakan Dewi Amaterasu. Tetesan air mata sebelah kanan Izanagi menciptakan Dewa Tsukuyomi, dan tetesan air dari hidungnya menciptakan Dewa Susanoo. Izanagi memerintahkan Dewi Amaterasu untuk mengatur matahari, Tsukuyomi mengatur bulan, dan Susanoo mengatur laut. Setelah kejadian di alam Yomi, Dewa Izanagi dan Dewi Izanami tidak pernah bertemu kembali. Itulah sejarah penciptaan dunia karena kisah percintaan dari Dewa Izanagi dan Dewi Izanami menurut mitologi Jepang. Kalian
Mungkin gak asing ya ketika mendengar nama dewa-dewi dari mitologi Jepang. Ya, karena namanya itu sering muncul dalam film atau kartun yang berasal dari Jepang. Misalnya Naruto. Oke guys, makasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.